Dan juga dua orang narasumber kita yaitu Ibu Devi Roza Kausar PhD CHE Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila dan juga Bapak Ahmad Arif co-founder Lapor COVID-19. Siaran Ruang Publik KBR bisa Anda dengarkan lewat 100 radio jaringan di seluruh Indonesia dan di Jakarta lewat 104,2 MS3 FM serta juga bisa disimak lewat YouTube di channel Berita KBR. Dan untuk Anda yang ingin bergabung silakan menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 seperti pendengar kita yang satu ini yaitu Jimmy di Duren Sawit, Jakarta. Langsung saja kita angkat teleponnya. Halo, selamat pagi Jimmy. Selamat pagi, Mbak. Iya Jimmy, apa yang mau ditanyakan atau disampaikan di ruang publik KBR? Mbak Devi ya, mungkin kan peraturan pada pemerintah ini berubah-ubah nih. Kemarin sempat di level 3, lalu sekarang PPKM-nya dilonggarkan gitu. Nah, mau tanya nih, biasanya kan kalau industri pariwisata kan kayaknya profit gitu ya, untung. Nah, ini untuk para pelaku industri wisata tersebut nih, goals-nya apa nih gitu. Pengen tahu seperti itu sih gitu. Ya, maksudnya goals dalam pelaku industri. Kalau untuk profit yang mendatangkan orang banyak kan pasti sudah tidak mungkin gitu kan. Oke. Seperti apa gitu ya gitu. Oke, mungkin maksudnya bagaimana industri pariwisata bisa terus profit ya walaupun di tengah pandemi gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Jimmy di Jakarta yang sudah bergabung. Boleh ditanggapi Bu Devi? Oke, baik Mas Jimmy, terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya dari awal pandemi mungkin ya sampai sekarang memang belum pulih betul ya dimanapun sebetulnya di dunia. Untuk Asia Pasifik sendiri berdasarkan data itu penurunan jumlah wisatawan mancanegara yang kumulatifnya itu sampai 82%. Gitu. Jadi itu di wilayah kita nih Asia Pasifik ya. Jadi sebetulnya concern dari industri pariwisata pada saat ini saya kira dimanapun adalah bagaimana survive ya melewati pandemi ini. Karena walaupun terkesan misalnya sudah terbuka dan sudah ada konsumennya, misalnya wisatawan domestik, dimanapun saya rasa belum kembali ke situasi sebelum pandemi ya. Dan pandemi ini juga berdampak kepada banyaknya cost pengeluaran-pengeluaran lain yang tadinya tidak pernah kita pikirkan gitu kan ya, mendisinfektan kamar misalnya, kemudian menyediakan sanitizer ya, menyediakan mungkin ada satgas yang harus selalu siaga ya, komunikasinya seperti apa. Nah, itu semua memerlukan cost gitu. Jadi pada saat ini menurut saya di manapun ya para pelaku industri pariwisata ini fokusnya adalah bagaimana survive, bagaimana tidak harus merumahkan karyawan gitu. Mungkin masalah profit ini masih soal kesekian gitu. Jadi belum menjadi fokus utama ya. Yang penting adalah bisa melewati ini bersama-sama sampai situasi membaik dan mudah-mudahan bisa kembali seperti semula. Itu Ya. mungkin tanggapan saya, Mas Jimmy. Ya, baik. Dan walaupun memang industri pariwisata terus beradaptasi di tengah pandemi ini, tapi tetap harus mendukung pemerintah dalam menghadapi COVID-19 dan juga menerapkan aturan protokol kesehatan. Nah, kalau dari industri pariwisata nih, apa yang bagian penting yang perlu dilakukan supaya bisa ikut mencegah lonjakan COVID-19 di akhir tahun? Baik, untuk industri yang tadi tuh yang disebutkan oleh Mas Ahmad Arif itu betul sekali ya, masalah trust itu ya. Artinya sekarang juga banyak konsumen yang ketika mau datang itu mereka bertanya kapasitasnya berapa, apa yang harus dilakukan sebelumnya, kemudian apakah kalau menginap itu kamarnya sudah dibersihkan dulu ya, apakah ada double disinfektasi misalnya. Itu banyak konsumen yang kritis seperti itu. Nah, yang bisa dilakukan adalah ya tadi
melaksanakan protokol kesehatan. Dan ketika ini kita bicara tentang atraksi ya, daya tarik gitu, misalnya sebuah taman rekreasi, pembatasan kapasitas itu masih diperlukan. Artinya belum bisa running full capacity 100% ya, misalnya 1.000 orang semua yang datang, itu yang harus ditegakkan gitu, karena mungkin temptation-nya istilahnya apa ya, godaannya ya untuk bisa full capacity itu sebenarnya besar gitu ketika anak-anak sekolah libur. Tapi kan tidak bisa kita lakukan ya. Jadi artinya memang semua harus sama-sama bertanggung jawab, yang pengunjungnya juga bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, pengelolanya juga bertanggung jawab terhadap daya tarik yang mereka kelola, hotel yang mereka kelola, restoran. Itu mungkin, Mbak. Iya, dan setahu saya juga memang sampai saat ini lokasi-lokasi wisata kalau masuk juga masih ada pembatasan jumlah pengunjung dan juga kalau masuk itu menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ya, harus scan dulu ya. Ya, Oke. betul. Baik, nah selanjutnya saya mau ke Pak Ahmad Arif dari Lapor COVID-19. Nah, kalau menurut Anda, penghapusan PPKM di masa Nataru ini apakah akan efektif menekan laju penambahan angka positif COVID-19? Seberapa besar efektivitasnya nih? Nah, kalau pertanyaannya mungkin harus kita ini lagi ya. Kalau namanya penghapusan kan malah justru meningkatkan resiko ya. Jadi kalau begitu PPKM level PPKM level 3 artinya kan resiko kemudian akan jadi meningkat ya. Walaupun konteks besarnya tadi saya bilang bahwa kasus kita memang relatif menurun. Artinya ketika pembatasan semakin kan virus ini kan berkembang mengikuti mobilitas orang ya. Dan mobilitas orang kalau memang konteksnya sekarang kondisinya tidak separah tahun lalu, tapi resiko tetap ada. Seperti yang saya sampaikan tadi, game changer-nya itu yang paling saya khawatirkan itu sebenarnya Omicron ya. Kalau memang dia sudah masuk, dan apalagi kalau kita lihat beberapa hari terakhir ada beberapa diskresi orang yang baru keluar datang dari luar negeri, seperti kemarin ada anggota DPR, artis dan seterusnya yang Yang dia lolos dari karantina kalau ya? karantina misalnya dan dan ternyata kemudian misalnya ya ini kan baru yang ketahuan gitu ya, maksudnya yang terungkap di permukaan gitu. Nah, ini yang menurut saya konsistensi pada penerapan pembatasan misalnya terkait karantina, atau bahkan kalau kita bicara kalau misalnya PPKM sekarang ini dihapuskan, tetapi misalnya masih ada kewajiban setiap orang pelaku perjalanan misalnya atau ke ruang publik harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan seterusnya gitu. Itu kalau asal ditegakkan dengan konsisten, dan misalnya tadi perhotelan dan seterusnya juga menyadari adanya limitasi gitu, tidak boleh terlalu semuanya boleh, tidak ada pembatasan jumlah orang dan seterusnya. Kalau itu dilakukan dan ditegakkan sama-sama, baik pemerintah baik swasta mau ini, menurut saya resikonya bisa kita kurangi sebenarnya gitu ya. Jadi kuncinya adalah konsistensi tadi gitu ya, dan kalau dibilang bahwa PPKM hilang ya resiko pasti akan ada gitu, tetapi mungkin tidak akan sebesar tahun lalu ya kalau saya bilang ya situasinya. Iya, Kalau dan ya ya sekalian Mas Arief mungkin ada saran kepada masyarakat nih di tengah eh, masa Nataru ini ya, mungkin banyak yang sudah ingin bepergian atau liburan gitu walaupun sekarang ada pembatasan. Apa saran Anda supaya kita semua ikut mencegah lonjakan COVID-19? ya kalau sebenarnya resepnya apapun variannya ataupun ininya tetap sama ya, bahwa pertama-tama untuk masyarakat ya kita peran yang bisa kita lakukan adalah taat dengan protokol kesehatan, itu pasti gitu ya. Jadi tetap pakai masker, kurangi resiko misalnya untuk berkerumun gitu dan seterusnya. Tetap harus berasumsi bahwa pandemi ini belum selesai gitu. Kita lihat, saya baca barusan hari ini misalnya ada lonjakan kasus dan kematian di Korea Selatan misalnya, Iya. di Inggris, di beberapa negara lain yang sebenarnya kemampuan surveillance-nya udah jauh lebih baik dibanding kita pun bisa seperti itu. Jadi pertama-tama untuk mengurangi resiko itu kita harus menyadari bahwa resiko itu masih ada gitu, dan kita harus masing-masing harus berperan untuk menguranginya gitu. Kalau untuk masyarakat ya tadi taat pada protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, hindari berkerumun gitu. Kalaupun mau berwisata, pilih tempat-tempat yang dia juga menerapkan itu gitu loh. Jadi kita sebagai konsumen kan punya hak kan untuk tahu bahwa
Misalnya hotel yang tempat kita menginap, tempat wisata yang kita kunjungi, itu pun juga udah menerapkan itu. Karena kan wabah ini kita sendiri sudah jaga prokes misalnya, tapi kalau lingkungan kita atau tempat kita itu tidak gitu, kita juga bisa tertular gitu. Maka saya setuju sekali bahwa konsumen juga berhak untuk tahu, untuk mengecek misalnya kalau kita datang ke hotel, hotelnya abai dengan prokes misalnya, ya jangan datang gitu loh. Bahwa ini adalah hak kita sebagai konsumen untuk dapat tempat yang aman dan nyaman kan, Iya. jadi seperti itu. Baik, Mbak Devi dan Mas Arief, kita nanti akan lanjutkan lagi berbincang-bincang di ruang publik KBR. Saat ini kita harus jeda dulu sejenak dan tentu saja kita masih mengajak pendengar untuk bergabung ke ruang publik KBR lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 dan WhatsApp di 0812 118 8181. Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR.